got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosid dengan NIM 220509740553 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelum kita membahas sejarah internet, apa sih internet itu? Internet adalah suatu jaringan global yang kompleks dan sangat canggih, terdiri dari ribuan dan bahkan jutaan jaringan fisik dan nirkabel yang tersebar di seluruh dunia, yang dihubungkan melalui protokol komunikasi standar yang dikenal sebagai TCP atau IP, memungkinkan pertukaran informasi dan interaksi antar perangkat elektronik, sistem, serta web atau www, email, panggilan suara dan video, transfer file, serta berbagai aplikasi online lainnya, menjadikannya sebagai infrastruktur kritis yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, dari edukasi, bisnis, hiburan, hingga komunikasi interpersonal. Dan demikian, internet bukan hanya menjadi sarana konektivitas teknologi, melainkan juga sebuah fenomena global yang secara signifikan membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang sejarah internet. Nah, awal mula penemuan internet dapat ditarik ke proyek ARPANET atau panjangan dari Advanced Research Project Engineering Network yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an. ARPANET dirancang untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dapat bertahan dalam situasi perang, memastikan ketahanan sistem komunikasi militer di era Perang Dingin. Pada tahap awal pengembangan internet, sebuah langkah monumental muncul dalam bentuk protokol TCP atau IP, yang disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini yang diciptakan untuk keperluan proyek ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, pada akhir tahun 1960-an, memberikan landasan yang kokoh bagi struktur dan komunikasi internet. Protokol TCP or IP berfungsi sebagai serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat di dalam jaringan, memungkinkan interoperabilitas dan pertukaran informasi yang efisien. ARPANET yang dimulai sebagai proyek militer Amerika Serikat menjadi embrio internet dengan menghubungkan beberapa komputer di lokasi yang terpisah. Proyek ini yang dimulai pada tahun 1969 memberikan dasar bagi pengembangan jaringan yang lebih luas. Pertukaran pertama dalam sejarah internet terjadi ketika dua komputer yang terletak di universitas yang berbeda berhasil mengirim pesan satu sama lain melalui jaringan ARPANET pada Oktober 1969. Inilah titik awal terciptanya sebuah jaringan global yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai internet hari ini. Nah, selanjutnya adalah protokol TCP atau IP, fondasi internet. Nah, pada tahap evolusi internet, protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol memegang peran sentral sebagai kerangka dasar teknis yang mendasari operasionalitas dan interoperabilitas seluruh jaringan internet. Berikut adalah penjelasan rinci tentang peran dan perkembangan protokol TCP atau IP. Nah, yang pertama adalah definisi protokol TCP or IP. Protokol TCP or IP adalah serangkaian standar komunikasi yang mendefinisikan cara data dikirim dan diterima antar perangkat di dalam jaringan. Terdiri dari dua protokol utama, yaitu TCP yang menangani pengiriman data yang handal dan IP yang mengidentifikasi dan mengarahkan alamat perangkat. Oke, yang kedua adalah tujuan pembuatan protokol TCP/IP. Protokol TCP or IP awalnya dikembangkan oleh Vinton Cerf dan Bob Hahn untuk mendukung ARPANET. Namun karena kehandalannya, protokol ini kemudian diadopsi sebagai standar komunikasi untuk seluruh internet. Nah, selanjutnya adalah keunggulan protokol TCP or IP. Kebanyakan protokol sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk beroperasi di jaringan yang besar dan kompleks. Protokol TCP or IP mampu mengatasi masalah ini dengan menyediakan sistem pengiriman data yang andal dan efisien, memungkinkan perangkat di seluruh dunia berkomunikasi secara konsisten.
Lalu selanjutnya adalah interoperabilitas dan standarisasinya. Protokol TCP/IP memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan di mana beberapa jenis perangkat keras dan perangkat lunak dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tanpa hambatan. Ini memberikan dasar standar yang kritis untuk pengembangan internet global. Dan yang terakhir, ekspansasi dan penerapan global. Seiring dengan pertumbuhan internet, protokol TCP/IP menjadi semakin dominan dan diadopsi oleh berbagai jenis jaringan, termasuk jaringan lokal atau LAN dan jaringan luas atau WAN, membentuk struktur dasar bagi konektivitas global. Oke, yang selanjutnya ada era World Wide Web atau WWW. Era World Wide Web merupakan periode signifikan dalam sejarah internet yang ditandai oleh kemunculan dan perkembangan World Wide Web sebagai platform untuk berbagi dan menyebarkan informasi secara global. Pada akhir 1980-an, ilmuwan Tim Berners-Lee di CERN mengusulkan konsep WWW yang membawa konsep tautan hypertext dan HTML or Hypertext Markup Language. Pada awal 1990-an, Tim Berners-Lee menciptakan browser pertama dan memulai pengembangan WWW. Pada pertengahan 1990-an, Netscape Navigator menjadi browser populer pertama yang mendukung pengalaman browsing yang lebih dinamis, menyebabkan ledakan penggunaan internet. Microsoft Internet Explorer juga ikut ambil bagian dalam persaingan ini. Era ini memperkenalkan pengguna internet ke dunia baru di masa informasi dapat diakses dengan mudah melalui tautan hypertext, mengubah internet menjadi medium multimedia yang lebih interaktif. Era World Wide Web membuka pintu untuk pertumbuhan pesat layanan online, e-commerce, dan berbagai aplikasi web yang berbentuk fondasi internet modern. Dan selanjutnya ada perkembangan browser. Pada era ini, perkembangan browser web memainkan peran kunci dalam membentuk pengalaman pengguna internet. Berikut adalah beberapa momen penting dalam perkembangan browser yang membentuk landscape internet. Yang pertama ada munculnya Netscape Navigator. Dan yang kedua adalah perlawanan Microsoft Internet Explorer. Yang ketiga, inovasi Opera dan Mozilla Firefox. Yang keempat, masa kejayaan Internet Explorer dan munculnya Google Chrome. Yang terakhir ada perkembangan browser modern. Oke, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah masa pertumbuhan internet. Masa pertumbuhan internet mencerminkan periode di mana penggunaan internet mengalami lonjakan eksponensial, memberikan dampak signifikan pada cara kita berinteraksi dengan informasi dan layanan online. Dan berikut adalah beberapa aspek penting dari masa pertumbuhan internet. Yang pertama adalah ledakan pengguna. Dan yang kedua, perkembangan layanan online. Ketiga, .com boom. Keempat, peran e-commerce. Kelima, transformasi media dan hiburan. Dan yang terakhir adalah penggunaan mobile internet. Nah, saya rasa itu penjelasan saya tentang sejarah internet ya. Dan kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.